Ribuan demonstran ultra-ortodoks melakukan protes besar-besaran di Yerusalem. Mereka menentang wajib militer mahasiswa Haredi Yeshiva. Sejumlah kendaraan menteri di pemerintahan Benjamin Netanyahu turut diserang. Beginilah penampakan ribuan massa saat melakukan aksi demonstrasi. Para demonstran sebagian besar merupakan anggota fraksi Yerusalem yang ekstrim yang berjumlah sekitar 60.000 anggota. Kemarahan mereka memuncak ketika isu wajib militer ultra-ortodoks kembali menjadi agenda pemerintah dengan latar belakang perang yang sedang berlangsung melawan Hamas di jalur Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, mereka mengenakan setelan hitam dan topi berwarna serupa. Di antara mereka melemparkan batu dan bentrok dengan polisi. Pengunjuk rasa juga menyalakan api di jalan dan menyerang mobil Menteri Perumahan Rakyat Yitzhak Goldknop. Menurut laporan media Ibrani, para demonstran melemparkan batu ke mobil menteri. Selain itu memukuli kendaraan dan melontarkan hinaan ketika ia lewat. Mantan pemimpin dan menteri UTJ Yaakov Litzman juga diserang saat bertemu dengan para pengunjuk rasa. Litzman mengaku mobilnya hancur dalam insiden itu. Menurut laporan ada 5 orang yang ditangkap dalam demonstrasi. Konflik antara perlawanan di Lebanon Hizbullah dengan Israel kian memanas. Intelijen Amerika Serikat khawatir Rusia bisa terseret dalam konflik tersebut. Para pejabat pertahanan dan intelijen Amerika Serikat mengungkap penyebab Moskow bisa saja terseret dalam konflik Israel dan Hizbullah. Disebutkan invasi Israel ke Lebanon dapat semakin memicu sekutu Iran di wilayah tersebut. Dengan kondisi itu, Iran dimungkinkan memperkuat kerjasama militer Teheran dengan Rusia. Hubungan yang erat antara kedua negara tersebut dimanfaatkan untuk membantu Hizbullah mempertahankan diri. AS mengklaim Rusia sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan dukungannya terhadap apa yang disebut sebagai tindakan Iran poros perlawanan. Gagasan ini bukanlah sesuatu yang baru. Pada November lalu, Wall Street Journal melaporkan rencana grup Wagner, kelompok paramiliter Rusia. Wagner disebut berencana untuk menyediakan sistem pertahanan udara Rusia kepada Hizbullah di Lebanon. Perlawanan dari Lebanon, Hizbullah melakukan serangkaian operasi baru terhadap sasaran militer dan tentara pendudukan Israel. Salah satu yang menjadi target serangan ialah bengkel militer Yonis. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi militer ini diumumkan Hizbullah pada Minggu 30 Juni 2024. Mulanya, Hizbullah menargetkan sebuah bangunan yang digunakan oleh tentara Israel di pemukiman Ziron dengan senjata yang sesuai. Kelompok tersebut mengatakan operasi itu merupakan respon terhadap agresi Israel di kota Kfar Kila. Hizbullah juga membombardir markas Divisi 91 di Barak Birarit dengan roket Burkan yang berat. Roket tersebut menghantam markas secara langsung, menghancurkan sebagian markas dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Hizbullah menyebutkan bahwa serangan itu merupakan respon terhadap serangan Israel di kota Haula. Mereka juga melancarkan serangan udara dengan segerombolan drone satu arah ke markas Brigade Lapis Baja ke-188 di Pangkalan Refaya di dataran tinggi Golan. Gedung komando di pangkalan tersebut meledak hingga muncul kobaran api. Sekelompok perwira dan tentaranya turut menjadi korban tewas maupun luka. Selain itu, Hizbullah membenarkan bahwa pejuang perlawanannya membombardir bengkel militer Barak Beit Hillel dengan roket Falak. Tentara Israel juga dilaporkan ada yang menjadi korban jiwa dalam serangan tersebut. Perlawanan menyebutkan bahwa para pejuangnya menargetkan posisi artileri pasukan pendudukan Israel di Kirbet Meir. Puluhan roket berlawanan kembali menghantam wilayah Israel. Roket tersebut ditembakkan dari daerah Khan Yunis di jalur Gaza Selatan ke komunitas perbatasan Israel hari ini, Senin 1 Juli 2024 pagi. Menurut IDF, sekitar 15 hingga 20 roket diluncurkan dari jalur Gaza ke komunitas perbatasan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, serangan itu menandai serangan terbesar dari Gaza dalam beberapa bulan terakhir. Meski demikian, beberapa roket diklaim ditimbang jatuh oleh pertahanan udara Yonis.
sementara yang lainnya berdampak di Israel Selatan. Pihak berwenang setempat mengatakan tidak ada korban luka atau kerusakan dalam serangan itu. IDF menyebut pihaknya menembaki lokasi peluncuran dengan artileri. Sebelumnya, jet tempur Israel menyerang posisi Hizbullah di Lebanon Selatan. Sasarannya termasuk bangunan yang digunakan oleh Hizbullah di daerah infrastruktur lainnya di kota Haula, Biada, dan Rab al-Talatin. Pasukan perlawanan di Palestina Hamas mampu memikat pasukan Israel ke sebuah jebakan. Alhasil, sejumlah tentara Zionis dilaporkan terluka dan tewas. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini dibagikan Brigade Al-Qassam hari ini, Senin 1 Juli 2024. Al-Qassam menyebut pejuangnya memikat pasukan Israel ke dalam sebuah rumah yang digunakan dalam operasi penembakan baru-baru ini di timur Hamas, kota Rafah. Segera setelah tentara memasuki rumah tersebut diledakkan. Serangan itu menyebabkan anggota militer Israel tewas dan ada pula yang mengalami luka-luka. Tak hanya Brigade Al-Qassam, serangan juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka mengaku telah menargetkan pemukiman Kisufim, Nirim, Sufa, dan Hulid. Brigade Al-Quds mengaku melakukan penyerangan menggunakan rudal salvo yang terkonsentrasi. Dilaporkan media Israel, rudal salvo tak biasa diluncurkan ke arah amplop Gaza. Setidaknya ada 20 peluru roket yang ditembakkan ke arah wilayah Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.